Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih-Nya tak berkesudahan. Ya, berapa hari kita telah lalui, minggu telah kita lalui, dan sampai pada pertengahan minggu ini kita datang kembali sama-sama di tempat ini. Ya, bukan karena tujuan lain, bukan karena hanya ingin bertemu saja dengan saudara kita, bukan hanya sekedar datang dengan membawa beban, tetapi kita datang karena kita sadar kita masih diberikan kesempatan. Ya, oleh sebab itu kita datang ke tempat ini dengan sukacita. Ya, sekalipun beban hidup kita pasti ada. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menanggalkan semua itu. Ya, kita datang dengan sukacita karena tujuan kita hanya satu. Ya, karena kita merindukan suara Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan membahas satu tema, ya, yaitu Kristen tanpa Kristus. Tema kita adalah Kristen tanpa Kristus. Ya, segera kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Oke. Jika sudah, katakan amin. Oke, sebelum 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara baca yang genap. Judul perikop, Kristus pengantara kita. Anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah perdana yang dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tema kita Kristen tanpa Kristus. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu, surat ini disampaikan oleh Yohanes. Ya, yang dimana Yohanes menyampaikan atau memberikan surat ini ya kepada orang-orang. Ini bukan surat ya, tapi disampaikan kepada jemaat, terutama jemaat di Asia Kecil pada saat itu. Ya, ketika ia pelayanan, ia menyampaikan kepada jemaat yang dimana jemaat ini berlatar belakang orang-orang yang penyembah berhala juga. Latar belakang mereka adalah orang-orang yang memiliki doktrin sendiri, berbeda dengan Kristus. Tetapi Yohanes datang mau menyampaikan Injil kepada jemaat. Tetapi yang dikatakan pada saat ini adalah orang-orang yang sudah jadi jemaat. Artinya sebelumnya
mereka sudah mengenal firman Tuhan. Tetapi Yohanes mengatakan ini, menyampaikan hal ini, ya, tujuannya adalah untuk menguatkan mereka, jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu, untuk menghadapi para penyesat-penyesat. Ya, terutama pada saat itu yang paling kental adalah aliran yang paling kuat adalah aliran Gnostik. Ya, aliran Gnostik ini adalah aliran-aliran yang menganut bahwa keselamatan dapat diperoleh dari pengetahuan, ya, melalui kepintaran mereka, cara belajar mereka. Itulah Gnostik, ya, aliran yang dimana mereka menganut bahwa dengan kepintaran, dengan logika, dengan cara berpikir mereka yang sungguh luar biasa, maka mereka akan bisa selamat, mendapatkan keselamatan. Ya, tentu ini sangat bertentangan, ya, sangat bertentangan dengan firman Tuhan, ya, karena pada saat itu mereka menganggap diri mereka hebat, menganggap bahwa pengetahuan mereka sudah segalanya, karena mereka sebegitu pandai, ya. Ini para penyesat-penyesat ini bukan sembarangan loh, ya. Mereka bukan orang-orang sembarangan, tetapi mereka adalah para filsuf. Bagaimana yang dikatakan seorang filsuf? Filsuf itu bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, ya. Dan mereka, kalau misalnya mereka diadu untuk berargumentasi, mereka akan bertahan dengan itu, ya. Karena mereka memiliki cara berpikir sendiri, doktrin sendiri. Oh, kami sudah pintar, ya. Tetapi Yohanes mengatakan kepada jemaat, "Hei, kamu, ya, jangan seperti mereka. Ya, kamu itu adalah jemaat Tuhan." Ya. Jadi tujuannya adalah supaya mereka bisa bertahan dari serangan-serangan para penyesat itu. Ya, bagaimana kehidupan mereka? Ya, bagaimana kehidupan mereka? Mereka hidup di dalam kedustaan. Mereka hidup di dalam kebohongan. Ya, mereka hidup di dalam kekerasan. Para filsuf-filsuf itu memang pandai sekali, ya. Mereka memiliki agama tersendiri, tetapi, ya, mereka sama sekali tidak memiliki kasih. Mereka sama sekali tidak mengasihi sesamanya, ya. Yang mereka tahu adalah dengan cara belajar mereka, dengan pendidikan yang tinggi, maka mereka bisa selamat. Itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya Yohanes mengatakan, jangan kamu seperti itu. Jangan sampai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, atau disebut sebagai jemaat, atau disebut sebagai Kristen, ya, jangan sampai hidup hanya sebagai Kristen KTP saja, ya. Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Tetapi bagaimana cara Yohanes, ya? Maka dia mengingatkan, ya. Barang siapa di ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia atau Yesus atau Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari judul perikop mengatakan bahwa Kristus pengantara kita, ya, Kristus pengantara kita. Di dalam Yohanes sudah jelas mengatakan bahwa jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, untuk menuju ke surga, untuk bertemu dengan Bapa, ya hanya Yesus, tidak ada jalan lain.
tidak melalui dengan kepintaran, tidak melalui dengan kehebatan manusia yang begitu luar biasa, tidak. Ya. Keselamatan tidak didapat diperoleh dari situ. Tetapi kita harus tahu, harus tetap kuat, harus sadar bahwa jalan satu-satunya adalah di dalam Tuhan. Karena pengantara kita antara manusia dengan Allah, jalan satu-satunya adalah Kristus. Makanya Yesus disebut sebagai pengantara. Dia yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Dia yang menghubungkan kita kepada Allah. Karena sebelumnya hidup kita terpisah. Terpisah karena dosa. Nah, Yohanes mau mengatakan hal ini. Jangan sampai kamu terjerumus dengan para penyesat-penyesat itu. Jangan sampai kamu terjatuh, jangan sampai kamu terpengaruh karena ajaran-ajaran penyesat-penyesat itu yang mengatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh karena kepintaran, karena pengetahuan, tidak di dalam Yesus. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Itu yang mau Yohanes sampaikan kepada jemaat. Nah, itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya Yohanes mau mengatakan hal ini. Ya. Jadi mari kita coba renungkan bahwa kehidupan kita, terlebih-lebih kehidupan di dalam kekristenan. Gak usah dulu kita membahas di luar Kristen, kita membahas yang di dalam dulu. Ya, Yohanes menyampaikan hal ini kepada jemaat. Maka kita juga membahas jemaat. Coba kita merenungkan, merefleksikan diri kita. Ya. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Kita mengakunya adalah sebagai Kristen. Yang Kristen artinya pengikut Kristus. Tetapi apakah kehidupan kita sudah benar-benar mencerminkan bahwa kita adalah seorang Kristen? Ya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, banyak ajaran-ajaran di luar sana yang mungkin mempengaruhi kita. Banyak pengaruh-pengaruh di luar sana yang dapat menarik kita jauh dari Tuhan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ngapain ke gereja? Orang kita sama-sama hidup. Saya nggak ke gereja, kamu ke gereja, kita sama-sama hidup kok. Kita sama-sama makan. Apa bedanya? Justru saya bersenang-senang. Ya. Merasa bahwa dirinya sudah aman. Ya. Dan ada banyak kita temui orang-orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan. Dia memang rajin pelayanan. Ya. Rajin pelayanan, entah dia main musik atau pelayanan apa, koletan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi apakah kehidupan sehari-harinya mencerminkan kehidupan seorang Kristus? Ya. Kita tidak memperoleh keselamatan dengan pelayanan kita. Pelayanan kita tidak menjamin bahwa kita akan selamat. Tidak. Ya, tetapi keselamatan itu di dalam Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang mengikut Kristus. Ya, Tuhan mengatakan, Yohanes di dalam ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau di dalam Yesus, di dalam Tuhan, maka kita harus hidup seperti dia, seperti Kristus yang telah hidup. Jangan kita mengakunya Kristen, kita mengakunya sebagai pengikut Kristus, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan selainnya Kristus. Ya.
Jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang hanya melayani, yang hanya tahu firman, tetapi mereka tidak melakukan. Ya. Jadi bagaimana kehidupan seorang Kristen? Dikatakan mengakunya kan Kristen, tetapi tidak di dalam Kristus. Kristen tanpa Kristus. Jangan seperti itu. Jangan kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran dunia yang dapat menarik kita jauh. Jangan sampai kita hanya sekedar pelayanan, ya, tetapi itu hanya sebagai formalitas saja. Ya. Yohanes mengatakan hal ini kepada jemaat. Artinya sebenarnya sudah di dalam Tuhan. Artinya yang di dalam pun, ketika kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus pun, ya, kita harus sadar kita hidup seperti apa. Jangan hanya sebagai identitas saja, ya, jangan hanya sebagai kata-kata saja. Oh, saya Kristen, saya melayani. Jangan sampai. Ya, ada banyak kita temui orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, ya, memiliki pendidikan tinggi, terlebih-lebih yang berpendidikan teologi atau pendidikan agama Kristen atau di bidang agama, ya. Dia belajar semakin tahu firman Tuhan, ya. Tetapi belum tentu merubah hidupnya. Berpendidikan tinggi itu tidak menjamin bahwa hidup kita akan berubah, pribadi kita akan berubah. Ya. Mau itu S1, S2, S3, sampai setinggi apapun. SPD, SDH, MTH, MPD, doktor. Ya. Bukan Pak DR, ya. Bukan Pak DR. Nanti dikhotbahin kita pula nanti. Ya. Jadi bahwa pendidikan pun ada orang yang karena dia sudah berpendidikan tinggi, ya, oh aku sudah tahu segalanya, ya, tetapi hidupnya tidak berubah. Ketika dia ditegur, dia tidak diterima, dia tidak menerima. Ya, karena kenapa? Kamu siapa? Kamu tidak tahu apa-apa. Saya doktor, ya. Artinya dia mengandalkan pengetahuannya, dia mengandalkan pendidikan yang dia dapatkan. Seakan-akan dia sudah benar-benar mendapatkan keselamatan itu, dia sudah benar-benar di posisi yang tepat, ya, sehingga menganggap bahwa ini udah benar, enggak menjamin. Ya. Malam hari ini melalui pesan Yohanes, ya, ketika kita mengaku, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, maka kehidupan kita juga harus benar-benar seperti Kristus. Ya, jangan hanya ngomong doang, jangan hanya kita berkata-kata saja, ya. Jangan kita hanya berpendidikan saja, tetapi tidak merubah jiwa kita, tidak merubah hati kita, kepribadian kita. Ya. Bukan pelayanan kita yang menjamin keselamatan kita, bukan persembahan kita yang menjamin keselamatan kita, tetapi hanya ada di dalam Tuhan. Bukan pendidikan kita, bukan karena kita banyak tahu firman Tuhan maka kita akan selamat gitu, enggak. Bukan karena kita sering membaca firman Tuhan maka itu adalah jaminan keselamatan, tidak. Membaca firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan pelayanan
itu hanya cara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, bukan jaminan. Jaminannya adalah tetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Dan itu dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dibuktikan, ya. Status kita di hadapan Tuhan itu dibuktikan di dalam kehidupan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena pendidikan kita, bukan karena persembahan kita, tetapi hati kita, seluruh aspek kehidupan kita. Apakah kita memiliki kasih? Yesus memiliki kasih, maka kita juga harus mengasihi. Yesus melayani, maka kita juga harus melayani. Yesus mengampuni, maka kita juga harus mengampuni. Ya, bukan hanya sekedar identitas saja. Jangan menjadi Kristen yang tanpa Kristus. Ya, karena Kristen yang sejati adalah namanya Kristen, artinya pengikut Kristus, berarti kita mengikuti cara hidupnya Yesus, cara hidupnya Kristus. Kita memiliki hati seperti Kristus. Ya. Jadi bukan berdasarkan pengetahuan kita, seberapa banyak yang kita tahu, seberapa banyak ayat Alkitab yang kita tahu, seberapa banyak ayat yang kita hafal. Bukan. Ya, bukan. Itu hanya media kita mencari tahu apa yang Tuhan katakan. Itu hanya cara kita saja. Salah satu cara. Bukan jaminan. Tetapi yang terpenting adalah kehidupan kita. Ya. Ayat 5 mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya. Kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, maka kita akan taat akan firman Tuhan. Ya. Bukannya mengakunya sebagai Kristen tetapi tidak taat. Itu namanya Kristen bohongan. Ya. Maka tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain lagi, hanya Yesus. Ya. Hanya Yesus yang menjadi jalan kehidupan kita. Maka mari kita renungkan Bapak Ibu. Nah, mari kita renungkan kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup mengakunya sebagai Kristen tetapi tidak benar-benar mengikuti Kristus. Ya. Firman Tuhan mengatakan di ayat 6 ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Sama seperti Kristus. Bukan bertentangan dengan Kristus. Bukan mengandalkan segala apa yang kita mampu lakukan. Bukan mengandalkan apa yang kita punya. Tetapi mengandalkan Kristus dan menjadi pengikut yang sejati. Ya. Dengan apa? Dibuktikan bahwa dikatakan di ayat 5 bahwa tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Ya, barang siapa menuruti firman-Nya, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Itu bukti bahwa kita ada di dalam Dia. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa bukti kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar ada di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, maka kita menuruti firman-Nya. Ya. Itu Dia yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pelayanan, bukan hanya sekedar pengetahuan aku sebagai seorang Kristen, tetapi tidak taat akan firman Tuhan. Ya, itu namanya pendusta. Itu namanya pendusta. Ya. Nanti Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Meskipun kita melakukan pelayanan, enggak. Yesus mengatakan nanti, aku tidak mengenal engkau. Tadi diusir. Tetapi Kristen yang sejati, ya, adalah seorang Kristen yang
menaati firman Tuhan, yang menuruti firman Tuhan. Karena dia sendiri mengatakan bahwa yang hidup di dalam Kristus, yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, maka dia harus benar-benar hidup sama seperti Kristus. Jadi demikian firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.